Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuki stoikiometri bagian 2. Di sini kita mempelajari mengenai rumus empiris dan hasil reaksi. Pertama, rumus empiris itu apa sih? Rumus empiris adalah perbandingan paling sederhana dari jumlah atom setiap unsur dalam suatu senyawa. Contohnya, glukosa punya rumus C6H12O6, tapi rumus empirisnya cukup CH2O karena semua jumlah atom bisa dibagi 6. Artinya dalam satu molekul ada 1 karbon, 2 hidrogen, dan 1 oksigen. Ada juga yang disebut dengan reaktan dan produk. Reaktan adalah zat-zat yang bereaksi dan produk adalah zat hasil reaksi. Contohnya adalah CH4 plus 2O2 bereaksi menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, kalau kita mau tahu berapa banyak zat yang dibutuhkan atau dihasilkan dalam reaksi, kita bisa menggunakan langkah-langkah ini. Pertama, tulis dulu persamaan reaksinya, lalu hitung mol dari zat yang diketahui. Setelah itu, gunakan perbandingan koefisien dari reaksi. Misalnya, diketahui 2 mol zat A bereaksi dengan 1 mol zat B. Karena yang diketahuinya seperti itu, maka bisa diambil kesimpulan bahwa rasionya itu 2:1. Setelah itu, ubah mol ke satuan yang diinginkan, contohnya gram. Terkadang hasil reaksi tidak 100% sesuai teori. Maka dari itu kita pakai istilah reaction yield untuk menghitung reaksi yang terjadi. Hasil teoritis itu adalah yang seharusnya terbentuk dan hasil aktual yang benar-benar terbentuk nanti. Rumus menghitungnya itu persen hasil sama dengan hasil aktual per hasil teoritis kali 100. Selanjutnya ada contoh soal. Di dalam 15,2 gram senyawa oksida kromium terdapat 10,4 gram kromium. Jika Ar kromium itu 52 dan oksigen 16, maka rumus empiris oksida kromium adalah: pertama, diketahui massa senyawanya itu 15,2 gram, massa kromiumnya 10,4 gram, Ar kromiumnya 52 dan oksigennya 16. Pertama, cari dulu mol kromiumnya. Rumusnya itu adalah massa kromium dibagi Ar kromium. Jadi 10,4 dibagi 52 sama dengan 0,2 mol. Lalu mol oksigennya, massa senyawa dikurang massa kromium dibagi 16, yaitu ARO-nya, menghasilkan 0,3 mol. Setelah itu kita lihat mana hasil yang paling kecil dari perhitungan sebelumnya. Yang paling kecil itu 0,2. Setelah itu kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Untuk kromium, tadi hasilnya 0,2 dibagi hasil yang paling kecil itu 0,2 jadi 1. Dan untuk oksigen, hasilnya tadi 0,3 dibagi 0,2 sama dengan 1,5. Lalu kita bulatkan dengan dikali dengan 2. Jadi kromium itu 1 dikali 2, 2. Oksigennya 1,5 dikali 2 sama dengan 3. Maka rumus empirisnya Cr2O3. Selanjutnya, primidin tersusun dari 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen. Dengan diketahui Ar hidrogen 1, karbon 12, dan nitrogen 14. Jika massa molekul relatif primidin adalah 80, maka rumus molekulnya, yang pertama diketahui 60% itu C, dan kita asumsikan si primidinnya itu 100 gram, maka 60% C dalam 100 gram itu 60 gram. Lalu 5% hidrogen dalam 100 gram itu 5 gram dan sisanya N, maka 10 dikurang 60 dikurang 5 menghasilkan 35 gram. Maka nitrogennya 35 gram. Setelah itu kita hitung molnya. Yang pertama C, 60 gram per Ar-nya tadi 12 sama dengan 5 mol.
Selanjutnya untuk hidrogen juga 5 gram per 1 sama dengan 5, dan untuk N 35 per 14 sama dengan 2,5. Setelah itu kita lihat mana hasil yang paling kecil, yaitu 2,5, maka kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Tadi C itu menghasilkan 5 mol, maka 5 dibagi 2,5 adalah 2. Lalu selanjutnya untuk H juga 5 dibagi 2,5 sama dengan 2. Dan untuk nitrogen 2,5 dibagi 2,5 sama dengan 1. Maka rumus empirisnya itu C2H2N. Sekarang lanjut menghitung MR empiris. Dari primidin itu C2H2N, maka pertama 2 dikali ARC ditambah 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARN. Jadi 2 dikali 2 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 4, hasilnya 40. Lalu MR senyawanya itu tadi 80. Lalu kita bandingkan 80 MR senyawa dibagi 40 dari MR empiris itu sama dengan 2:1. Jadi empirisnya itu dikali 2. 2 dikali C2H2N sama dengan 2C2H2N. Jadinya itu C-nya ada 4, hanya 4, N-nya 2 karena dikali. Maka rumus molekulnya adalah C4H4N2. Selanjutnya untuk nomor 3, 6 gram karbon dibakar dengan 11,2 liter oksigen menghasilkan gas karbon monoksida pada STP. Berdasarkan reaksi berikut, C plus O2 jadi CO, kalau disimbangin hasilnya 2C plus O2 jadi 2CO. Berapa massa gas karbon monoksida atau CO yang dihasilkan? Kalau ARC sama dengan 12 dan O sama dengan 16. Pertama tulis dulu diketahuinya, yaitu massa C itu 6 gram, volume O2-nya 11,2 liter, di mana pada kondisi STP, 1 mol gas itu sama dengan 22,4 liter. Berarti buat nyari O2 sama dengan 11,2 dibagi 22,4 sama dengan 0,5 mol. Kemudian cari MrCO dengan cara yang sudah diberitahukan, yaitu 12 dikali 1, ada cuma 1, ditambah 16 dikali 1 juga. Hasilnya sama dengan 28. Kemudian cari juga mol karbonnya dengan cara massa ini 6 gram dibagi ini 12 gram per mol sama dengan 0,5 mol. Nah, dari persamaan 2 mol karbon bereaksi dengan 1 mol O2 menghasilkan 2 mol CO. Nah, berarti untuk mencari mol O2 yang dibutuhkan, kalau misalnya mol C-nya itu 0,5, caranya itu pakai perbandingan, yaitu mol C yang sekarang 0,5 dikali mol O2 yang diketahui ini dibagi mol C ini yang 2. Berarti 1/2 dikali 0,5. Hasilnya 0,25 mol O2. Nah, karena tersedia 0,5 mol O2 dari yang ini tadi, mol O2 0,5, maka dari itu si karbon ini menjadi pembatas reaksi. Maka dari persamaan itu 2 mol karbon jadinya 2 mol CO. Maka dari itu kalau misalnya dia 0,5 mol C, jadinya sama juga 0,5 mol CO karena 2:2. Maka dari itu massa karbon monoksidanya itu 0,5 mol kali MR tadi 28 gram per mol. Hasilnya 14 gram. Selanjutnya, untuk nomor 4, sebanyak 4 gram gas H2 direaksikan dengan oksigen berlebih dan menghasilkan 34 gram air.
berapa persentase hasilnya. Untuk reaksinya yang ini. Nah, pertama-tama tulis dulu juga diketahuinya apa. Berarti massa H2-nya 4 gram, massa H2O-nya 34 gram yang air. Terus cari MrH2-nya dengan cara 1, karena ARH itu 1, dikali 2, karena ini 2, sama dengan 2. Terus MrH2O sama dengan 2 ditambah O, itu airnya 16, berarti tambah 16, hasilnya 18. Nah, terus cari deh, mol H2-nya sama dengan 4 gram dibagi MR-nya 2 sama dengan 2 mol. Nah, kalau dari persamaan yang ini, dia 2 mol H2 itu menghasilkan 2 mol H2O. Berarti kalau misalnya dari hasil mol H2 ini, dia 2 mol juga, ya berarti sama aja hasilnya. 2 mol H2 menghasilkan 2 mol H2O. Nah, kemudian massa teoritis H2O-nya sama dengan 2 dari yang ini, tapi yang dari hasil perbandingan, walaupun sama aja, dikali 18, MR-nya sama dengan 36 gram. Tapi kalau dari yang soalnya itu dia 34 gram. Nah, berarti buat nyari hasilnya, 34 gram ini dibagi 36 gram, karena dia massa teoritisnya, dikali 100, sama dengan 94,44%. Selanjutnya ada jawaban tugas yang diberikan. Yang pertama itu 1A, tentukan jumlah atom dalam 12,8 gram seng. Jika diketahui AR seng itu 65. Pertama cari dulu mol sengnya sama dengan 12,8 dibagi 65 sama dengan 0,197 mol. Sama kayak tadi aja. Yang gram ini dibagi MR-nya atau AR-nya. Kemudian jumlah atomnya berarti 0,197 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,022 kali 10 pangkat 23 ini bilangan Avogadro. Yang kalau misalnya buat nyari jumlah atom, molnya pasti selalu dikali ini. Hasilnya sama dengan 1,186 kali 10 pangkat 23 atom seng. Nah, jadi kalau misalnya dia di 12,8 gram seng, jumlah atomnya itu 1,186 kali 10 pangkat 23. Selanjutnya, tentukan jumlah atom H dalam 15 gram C3H6O3 jika MR-nya sama dengan 90. Pertama-tama cari lagi mol senyawanya sama dengan 15 gram dibagi MR-nya 90, hasilnya 0,167 mol. Terus buat jumlah mol H-nya, pakaiin perbandingan aja. Berarti 0,167 dikali 6, karena dia H-nya sini ada 6, sama dengan 1,002 mol H. Kemudian jumlah atom H-nya berarti sama dengan 1,002 mol ini dikali bilangan Avogadro. Hasilnya 6,03 kali 10 pangkat 23 atom H. Jadi jumlah atom H dalam 15 gram C3H6O3 adalah 6,03 kali 10 pangkat 23 atom. Yang terakhir, alisin adalah senyawa yang ada pada bawang putih. Lalu diberikan data persen komposisi masanya itu C-nya 4,4%, H-nya 6,21%, dan S-nya 3,95%. Lalu oksigennya 9,86%. Diminta untuk menghitung rumus empirisnya. Diketahui AR-nya dari C itu 12, H1, S32, dan O16. Pertama cari molnya. Yang C itu
tadi 44% dibagi AR-nya 12 jadi 3,7, lalu H-nya itu tadi 6,21% dibagi 1 AR-nya jadi 6,21 mol, lalu S-nya 39,5% dibagi ARS yaitu 32 menghasilkan 1,25 mol, dan oksigen 9,86% dibagi AR-nya itu 16 sama dengan 0,616 mol. Kita lihat mana hasil yang paling kecil, yaitu 0,616, maka kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Tadi mol dari C itu 3,7, kita bagi dengan 0,616 menghasilkan 6, lalu untuk H-nya itu 6,21 dibagi 0,616 sama dengan 10, dan mol S tadi itu 1,23 dibagi juga dengan 0,616 sama dengan 2, dan O tadi itu 0,616 dibagi dengan 0,616 menghasilkan 1. Jadi rumus empiris dari alisin itu adalah C6H10S2O1. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.